Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan kali ini kami akan membahas Los Galacticos yang sesungguhnya. Nah, siapakah Los Galacticos yang sesungguhnya ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Liga tahun 2021 telah usai. Akhirnya kompetisi 2022 akan segera digelar, tapi entah kapan kita juga tidak tahu. Banyak tim-tim yang sudah mulai bertebaran, ataupun pemainnya keluar pergi, ataupun dijual, ataupun bagaimana, banyak sekali. Ada juga tim-tim yang terdegradasi, ada juga yang terpromosi ya. Dengan adanya liga sudah selesai ini, berarti transfer para pemain, pelatih itu sudah dimulai kembali ya semenjak liga selesai ini. Nah, ada beberapa tim yang menjuluki dirinya sebagai Los Galacticos, ataupun tim tersebut itu akan menjadi Los Galacticos. Nah, tapi menurut pandangan kami, yang sementara itu tim yang menjadi Los Galacticos yaitu adalah tim dari Jateng, yaitu PSIS Semarang ini. Ya, karena apa ya? Karena ada banyak hal. Biarpun ada yang menyebut tim itu sebagai Los Galacticos, tetapi juga ada beberapa banyak hal yang menurut pandanganku tidak cocok lah disematkan terhadap tim tersebut ya. Walaupun masih bursa transfer masih berjalan ya. Walaupun nantinya pemain-pemain siapa lagi yang akan datang kita juga tidak tahu. Tetapi untuk saat ini saya lebih setuju ke PSIS Semarang bisa disebut Los Galacticos untuk bursa transfer ini. Kalau menurut pandanganmu gimana nih Cuk tentang PSIS Semarang ini dulu aja, tentang Los Galacticos, penyebutan Los Galacticos ini kamu setuju atau enggak? Ya, kalau untuk Los Galacticos versi Indonesia itu adalah mengumpulkan para bintang-bintang nasional ya, menjadi satu klub, menjadi satu tim lah di sebuah klub. Nah, untuk urusan bintang itu kan memang ada standarisasi sendiri lah ya. Tapi bagi kita bintang di Indonesia itu kan menurut kita mayoritas memang pemain asing. Jadi kalau label timnas terus dijuluki pemain bintang, lawang top skor top skor atau pemain terbaik atau yang paling menonjol di Liga Indonesia itu mayoritas pemain asing, bukan pemain lokal loh, atau pemain label timnas lokal loh. Jadi ya agak lucu kalau ada tim yang menjuluki Los Galacticos gara-gara membeli banyak pemain label timnas, pemain lokal label timnas. Itu menurutku lucu. Nah, kalau untuk PSIS Semarang sekarang ini kan sementara dia membeli pemain asing dua langsung, Fortes, dia top skor kedua di Liga Indonesia, dan satunya Marukawa, pemain terbaik Indonesia untuk musim lalu. Nah, ini menurut saya layak. Ini pemain bener-bener bintang, gak overrated lah atau gimana, dilebih-lebihkan enggak, karena memang mereka bintang. Ya, betul sekali ya. Ada salah satu tim Indonesia memang menjuluki dirinya itu sebagai Los Galacticos ya. Menurut pandangan saya sendiri, saya juga kurang setuju, karena memang kita tidak mau menyebutkan timnya itu siapa. Ya pasti kalian tahu sendiri, memang tim tersebut menjuluki timnya itu akan menjadi Los Galacticos ketika 2022. Untuk saat ini menurut pandangan saya juga mereka biasa-biasa saja, dikarenakan apa? Memang transfer mereka kan banyak pemain lokal, banyak yang dulu ya, mungkin dulu itu pemain tersebut dianggap bintang. Tetapi menurut pandangan saya tahun ini pun mereka sudah usang, atau bisa dibilang ya performanya sudah turun drastis ya. Mungkin mereka masih punya nama tok, tapi untuk kualitas soal skill ataupun pemain dan lain-lain bisa dibilang ya kurang fresh, ataupun ya tidak bisa dibilang pemain bintang, bisa dibilang ya pemain biasa aja gitu, tapi mung transfernya cepet gitu dok. Nah, kalau untuk pemain bintang itu bisa dikatakan itu fresh. Misal tahun 2021 mereka itu top skor ataupun pemain terbaik dan lain-lain lah, itu langsung diambil lah, itu mau menjadi tim yang menurut pandangan Los Galacticos, bisa dibilang seperti itu ya. Itu contoh untuk Persib Bandung tahun kemarin. Nah, Persib Bandung tahun kemarin memang bisa dijuluki tim Los Galacticos, memang bener itu, karena banyak sekali pemain-pemain yang menurut pandanganku tuh gak hanya dari lokal, bahkan dari pemain asing pun juga seperti itu, banyak yang diambil, dan pada akhirnya pun klubnya bisa menjadi Los Galacticos ya. Walaupun klub Los Galacticos itu belum menjamin 100% juara, tetapi memang dari manajemen ataupun dari pihak pengelola klub itu memang sudah berusaha penuh ya. Menurut pandanganmu gimana nih Cuk tentang pendapat saya tadi tentang Los Galacticos yang sesungguhnya memang seperti itu, ataupun pendapatmu beda lagi nih? Ya saya setuju lah ya. Memang Los Galacticos itu adalah pemain bintang yang fresh ya.
yang mungkin musim sebelumnya menonjol best player, top score dan lain-lain lah ya. Itu bisa kalau bisa diambil dikumpulkan menjadi satu tim. Nah, itu namanya Los Galacticos. Kalau kita berkaca pada Real Madrid tahun 2010 ya. Mereka itu membeli Kakak, membeli Ronaldo, membeli Benzema. Nah, itu pemain-pemain yang tahun sebelumnya itu menonjol banget di klub-klubnya klub-klubnya. Kalau Kakak itu sangat menonjol di AC Milan, Ronaldo sangat menonjol di MU, Benzema sangat menonjol di Olympique Lyon. Nah, mereka ambil. Nah, itu Los Galacticos. Nah, bukan pemain yang usang loh, atau cuma modal nama terus diambil terus menjuluki Los Galacticos. Itu kocak menurutku. Apalagi ini hanya pemain lokal loh. Kalau Persib tahun kemarin itu bener-bener menurut saya Los Galacticos, karena yang dibeli itu atau yang didatangkan itu pemain top-top semua. Ada Mark Locke, Ezra Walian, itu pemain naturalisasi ya. Terus pemain asingnya ada Nico Pers. Wah, banyak lah ya. Itu bener-bener top. Bagi skuadnya itu mungkin kalau starting line up isinya bule semua. Mayoritas bule. Wah, itu akhirnya ya nggak juara tapi bisa runner up lah. Itu kan memang nggak menjamin juara, tapi setidaknya nggak jauh-jauh dari papan atas atau peringkat 3, 2 ya, itu cocok lah ya. Ya, betul sekali ya. Itu memang bisa dijuluki seperti itu. Nah, itu menurut pendapat kita pribadi. Tapi kalau menurut pendapat kalian itu Los Galacticos itu berbeda-beda ya, monggo. Kalau menurut pendapat saya, pemain bintang di Indonesia ini tidak akan bisa bertahan lama gitu. Dalam arti memang pemain yang punya nama ataupun punya nama besar itu paling lama 2-3 tahun itu pasti meredup gitulah. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jangan terus kok Jumawa, wah iki biyen U19 apik nggawa juara ngene-ngene. Wah iki biyen wis koyo Iniesta koyo ngene. 2-3 tahun ke depan pemain tersebut ya akan jadi pemain yang B aja gitu loh. Maksudnya nasibnya akan seperti ya gini-gini aja, terkecuali pemain tersebut memang ingin menunjukkan karirnya di luar negeri ataupun bagaimana, terus balik neng klubmu meneh. Lah mungkin pemain tersebut bisa dijuluki dengan pemain ya, kalau bintang sih belum, tapi ya mungkin mau meningkatkan karirnya gitu loh. Dalam arti kan mau menjelajah dulu sebelum kalah perang. Nah, nek pemainnya gor ning Indonesia ngubyek ning Indonesia ya, itu sebenarnya ya apa bedanya pemain liane gitu aja sih kalau menurut pendapat saya pribadi. Bukannya kita itu tidak suka ataupun gak bagaimana ya, tapi memang lebih suka sih seperti pemain-pemain yang fresh gitu loh. Makanya dalam arti mendatangkan pemain asing yang benar-benar fresh ataupun bagaimana, itu mah mending seperti itu daripada memang sejak awal sudah menjuluki dirinya sebagai Los Galacticos tetapi yang ditransfer malah mungkin pemain-pemain yang udah usang, bener kata si Cuk tadi ya. Menurut pendapat saya juga seperti itu. Nah, kalau untuk PSIS Semarang ini tinggal nanti gimana cara meraciknya ataupun gimana cara mengelolanya untuk para pelatihnya itu. Nah, kalau untuk para pemainnya sih saya sudah sangat ya optimis sekali ya, tim ini tuh bisa lah nanti ya minimal itu runner up itu minimal itu. Nah, tapi kalau untuk pelatihnya nanti ya bagaimana saya juga kurang tahu. Menurut pendapatmu cocok asing atau lokal ini Cok untuk pelatih PSIS Semarang ini? Kalau saya sih menurutku apa ya? Kalau menurutku sih cocok asing lah ya. PSIS memang gimana ya? Kalau untuk pelatih asing itu gimana ya? Cocok banget lah. Apalagi yang dikelola itu pemain top lah ya. Kalau pelatih lokal nanti takutnya memang minder lah. Nah, ini kan rumornya juga PSIS akan mendatangkan Mark Locke. Wow, rumor nih ya. Karena kalau dilihat itu postingan Pak Yoyo Sukawi di Instagram memposting Klok. Ini kode-kode lah ya bahwa mungkin akan mendatangkan Klok. Wah, luar biasa. Ini kan Sukawi pemain ya sangat menonjol tahun kemarin ya di Persib Bandung ya. Kalau bisa mengambil ini, wow, ini ada Fortes, Marukawa, Klok, nanti ada tambahan asing lagi, gimana? Tapi kalau untuk pemain lokal PSIS menurutku cukup pemain binaan saja, karena memang sudah terbukti pemain lokal PSIS sangat bagus
Ya, yang mungkin sering kita bahas atau kritisi itu dari dulu adalah kualitas pemain asing PSIS tidak tidak memenuhi syarat lah atau gimana ya, kurang. Nah, kalau untuk pemain lokal oke. Nah, ini PSIS menjawab secara tidak langsung konten kita. PSIS akhirnya mendatangkan pemain asing yang top. Kalau untuk Marco sendiri kan sebenarnya dia pemain lokal, tapi kan ya dia pemain naturalisasi, lokal rasa asing. Ya betul sekali ya. Kalau untuk pemain asingnya sepertinya PSIS Semarang ini sudah full slotnya. Tapi tinggal pemain-pemain lokalnya saja nanti seperti apa ya. Mungkin jika ketambahan Mark Lok juga akan lebih bagus sih sebenarnya. Tapi ya nanti tinggal pelatihnya aja seperti apa menurut pandangan saya pribadi ya. Jika merekrut pelatih asing ya itu lebih baik ke depannya. Nah untuk perkembangan klub PSIS Semarang ini ke depannya ya, saya harapkan sih seperti itu ya. Nanti prestasi bisa menyusul lah kalau untuk PSIS Semarang ini. Ya mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang pendapat kita pribadi tentang Los Galacticos Indonesia ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.